Pria tanpa sengaja menemukan. Sang kakak ipar membawa wanita lain ke rumah sakit untuk pemeriksaan kehamilan. Bahkan wanita itu dengan perhatian membantu kakak ipar merapikan kerahnya. Pria itu segera diam-diam mengambil foto dan mengirimkannya kepada kakak perempuannya. Kakak mengalami masalah. Kakak ipar memiliki hubungan dengan Sunshine di luar. Melihat foto tersebut, kakak perempuan langsung marah besar. Langsung menyuruh adik laki-laki untuk mengikuti mereka. Kemudian diketahui, suaminya membawa Sunshine ke hotel tempatnya menginap. Dengan marah, dia segera menelepon suaminya. Marah-marah pada suaminya. Apakah dia mencari wanita lain di belakangnya? Suami merasa istri benar-benar membuat cerita. Kemudian berkata bahwa dia memiliki urusan dan menutup teleponnya. Dan ini membuat istri semakin yakin. Suami benar-benar keluar jalur. Tanpa diketahui, wanita di depannya sebenarnya adalah adik perempuan suaminya. Dan anak laki-laki kecil itu juga keponakan suaminya. Adik perempuan mendengar isi telepon. Langsung menanyai kakak laki-laki. Apakah benar telah melakukan sesuatu yang tidak pantas? Pria itu menanggapi. Dia sudah memiliki istri dan anak. Tentu saja harus bertanggung jawab pada keluarga. Namun, mengenai hal ini, aku bertengkar dengan kakak iparmu. Kamu malah memihak pada kakak iparmu. Kamu benar-benar tidak takut membuatku, kakaknya, tidak senang. Bukankah dia kakak iparku? Ayo, aku akan mengantarmu masuk. Baiklah, Xiao Fei, jangan sembarangan. Berani merebut pria dariku. Dia sudah pasti mati. Saudari-saudari, ayo pergi, ikutlah aku untuk menghadapi wanita itu. Pria itu membawa adik perempuan ke lobi hotel. Saat itu, bocah laki-laki mengatakan ingin ke toilet. Maka pria itu membawa keponakannya untuk sementara meninggalkan tempat itu. Dan pada saat itu juga, adik perempuan menelepon suaminya. Mengungkapkan keinginannya untuk memberikan 50% saham perusahaan. Sebagai hadiah untuk kakak iparnya. Saat itu, wanita itu datang dengan saudari-saudarinya untuk menghadapi Sunshine. Sayang, aku merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Jaga dirimu baik-baik. Aku akan datang setelah selesai dengan urusanku. Baiklah kalau begitu aku akan menunggumu. Wanita tak tahu malu. Kita baru saja berpisah sebentar. Begitulah sulit untuk berpisah. Wanita cantik ini benar-benar licik. Tidak ada yang bisa merampas milik Sun Yuyan. Lihat saja, aku akan merobek mulutnya. Maka beberapa orang berjalan cepat mendekat. Wanita licik menutup mulut dan hidung wanita tersebut. Dia menarik wanita itu masuk ke ruang penyimpanan hotel dengan paksa. Wanita licik langsung memukul keras wajah wanita tersebut tanpa berkata apa-apa. Wanita itu merasa tersiksa karena dipukul. Menanyakan apakah mereka menangkap orang yang salah. Bagaimana mungkin aku adalah Sunshine? Wanita licik menarik rambut wanita tersebut. Mengatakan bahwa dia menggoda suami orang. Bahkan memaksa dia untuk pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan kehamilan. Jika bukan Sunshine, siapa lagi? Hingga saat ini, wanita itu baru menyadari. Orang yang ada di depannya adalah kakak ipar yang telah lama dinantikannya. Wanita itu tergesa-gesa menyebutkan kakak ipar. Salah paham terhadap dirinya sendiri. Namun belum menunggu dia menjelaskan. Wanita licik itu kemudian memerintahkan saudara perempuannya untuk menyerang. Kemudian dia bahkan mengambil gunting untuk merusak wajah wanita itu. Tunggu sampai aku mencukur habis rambutmu. Menggoreskan wajahmu. Lihat saja bagaimana kau akan bersaing denganku untuk pria itu. Jangan, kakak ipar, aku bukan gadis manis. Aku adalah adiknya. Jika kau tidak percaya, kau bisa melihat riwayat obrolanku. Melihat foto suami dan anak laki-laki di ponsel, suami berkata, anak dan dirinya saat kecil mirip sekali. Hal ini membuat wanita licik yang sudah marah semakin marah. Merasa wanita itu sengaja menantangnya. Apakah kau menunjukkan anak haram kalian padaku? Ini bukan anak haram. Ada kesalahpahaman di sini. Saya benar-benar adalah adik laki-laki Shen Wenqian. Adik, luar biasa. Apa maksud adik? Adik kekasih? Dengan penampilan manis seperti dirimu, layak menjadi adik ipar saya. Kalau kamu adalah adik ipar Yuyan, maka saya akan menjadi orang terkaya di dunia. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa langsung tanya ke kakak saya. Masih berani memanggil kakak. Apakah kau menganggapku bodoh? Aku bersama Shen Wenqian selama 5 tahun. Saya tidak pernah mendengar dia memiliki adik perempuan. Mendengar wanita memanggil kakak dengan penuh perasaan. Hal ini membuat wanita licik semakin cemburu. Ketika akan membuang anggur merah ke lantai, mengambil pecahan kaca untuk merusak wajah wanita. Pada saat yang sama, setelah pria itu membawa keponakannya keluar, tidak pernah melihat jejak adik perempuan. Bahkan saat menelepon, tidak ada yang menjawab. Tidak bisa tidak meragukan. Adik perempuan sudah diantar masuk oleh istri ke ruang pesta. Maka segera menelepon istri. Hei, ada apa? Sayang, adik perempuanku sudah sampai di hotel. Apa adik perempuan? Dari mana asalmu adik perempuan? Apakah itu adik perempuanmu? Kamu sedang ngomong apa sih? Halo, suaramu itu apa sih?
Dari mana suara itu, Lai? Kamu sedang halusinasi kan? Oke, aku menginginkannya. Aku akan menutup teleponnya dulu. Kamu sedang melamun apa? Cepat kejar. Seseorang ingin menyakitiku. Bisakah kamu membawaku pergi? Tolonglah, kakak perempuan. Menangkap anak kecil yang lucu. Kamu si kecil manis, masih berani lari? Aku sudah bilang aku bukan si kecil manis. Kakak perempuan, kamu akan memperlakukan si kecil manis ini bagaimana? Tarik dia ke ruang pesta untukku. Aku akan mempermalukan si kecil manis yang tidak tahu malu ini. Membuat malu di depan umum. Siapa ini? Anak kecil yang lucu milik Shen Wenqian. Wanita ini, hari ini masih mengganggu suami kakak perempuanku. Pergi bersamanya untuk pemeriksaan kehamilan di rumah sakit. Anak kecil yang lucu. Aku bukan anak kecil yang lucu. Aku akan memukulmu, anak kecil yang lucu. Ayo, semua orang lihatlah. Ini anak kecil yang lucu. Berani sekali membuat kekacauan di pesta 100 hari ini. Kamu gadis kecil ini, mengapa belajar tidak baik? Harus mencuri suami orang sebagai kekasih kecil, kan? Benar-benar tidak tahu malu. Yuyan, kamu harus mengajarinya dengan baik. Keluarga Sun tidak mudah dipermainkan. Ambil pakaiannya dan robek abis. Saya akan membuatnya hancur reputasinya. Saya ingin semua orang tahu. Akibat menjadi kekasih kecil. Robek abis dia. Jangan. Apa itu? Surat peralihan saham. Apa? Pemindahan 50% saham. Sepertinya, Shen Wenqian ini ingin memberikan setengah dari Shengxi Group. Semuanya diberikan kepada kekasih kecil ini. Kak, wanita jahat ini tidak bisa dibiarkan. Kalau tidak, jangan bicara tentang posisi Nyonya Seng. Bahkan seluruh Shengxi Group akan diambil oleh kekasih kecil ini. Dan anak haramnya akan diculik. Benar, aku menikah dengan keluarga Shen. Hanya untuk mendapatkan segalanya dari Shengxi Group. Biasanya aku ingin membelikan mobil untuk adikku. Tapi dia tidak mau membeli rumah. Kamu benar-benar punya keahlian. Ya, sayang kecil. Ternyata bisa mendapatkan saham perusahaan dari Shen Wenqian. Menipu saham perusahaan. Aku tidak. Saham ini seharusnya milikku. Apa bagianmu? Aku adalah istri sahnya. Uang itu juga seharusnya milik keluarga Sun. Kak, cepatlah. Segera robek perjanjian pengalihan saham ini. Dan membuangnya. Saham. Tidak boleh membiarkan si kecil ini merebutnya. Tenanglah. Saham Shengxi Group hanya boleh milikku. Dan hanya boleh milik keluarga Sun. Tidak ada yang boleh merebutnya. Yang tidak bisa kudapatkan. Kamu juga jangan berharap memiliki. Sun Yuyan, jika kamu merobek perjanjian pengalihan saham ini, kamu pasti akan menyesal. Hahaha. Apa yang saya sesali? Hari ini aku tidak akan mengurusmu. Akulah yang benar-benar menyesal. Semuanya, kalian semua melihat, Yuyan besar di keluargaku. Hari ini, Yuyan kita diintimidasi seperti ini. Kita pasti harus melampiaskan kemarahan ini. Mereka harus melihat, keluarga Sun tidak mudah diintimidasi. Ya, wanita jahat yang merusak rumah tangga orang lain harus dihukum. Pukul wanita jahat ini. Pukul dia. Pukul dia 3 kali. Pukul dia lagi. Jangan pukul. Jangan pukul anak saya. Kamu masih berani menyebut dirimu anak di dalam perut. Apa dia? Dia masih memiliki anak. Pasti anaknya dari kakak ipar saya. Saya melihat kakak ipar saya hari ini. Periksa kehamilan di rumah sakit bersamanya. Sudah sekitar 3 bulan. Benar, dia dan kakak ipar saya. Dan ada anak haram berusia 5 atau 6 tahun. Apa? Anak haram? Kakak ipar sudah memiliki seorang anak haram. Jika anak di dalam perut wanita ini dilahirkan lagi, pasti akan kembali merebut harta kakak ipar. Anak di dalam perut wanita jahat ini tidak bisa dibiarkan. Maka bunuh saja. Tidak, jangan sentuh anak saya. Dia masih harus mengobati Suan-Suan. Kamu masih berani menyebut nama kecil anak saya. Kamu senang anak saya sakit, kan? Apakah kamu sedang menantang saya? Ah, Xiao Ze, ibu seharusnya pergi ke pesta. Mari kita mencarinya. Baiklah. Bawa dia ke rumah sakit untuk saya. Buanglah bayi di perutnya untuk saya.
Tidak perlu, Kak. Saya sudah menyiapkan ramuan obat. Ayo, orang-orang, sajikanlah. Jangan, jangan. Kalian bertindak seperti ini terhadap saya. Suami saya pasti tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Anak saya belum mati. Kamu panggil suamimu. Ingin naik pangkat? Saya bilang padamu. Sepanjang hidupmu, kamu hanya akan menjadi kekasih bayi di perutmu. Sepanjang hidupmu, kamu hanya akan menjadi kekasih. Aku benar-benar adiknya. Tolong maafkan aku. Kamu adalah adiknya, maka aku adalah ibunya. Pergi, berikan saya semangkuk obat lagi. Pesta 100 hari akan segera dimulai. Benda lucu ini ada di perutnya. Tidak boleh dibiarkan. 1 mangkuk sudah cukup untuknya, Kak. Apapun yang terjadi, saudara ipar bisa ribut dengan kita karena seorang anak yang lucu. Harus diurus. Kalau tidak, biarkan dia. Mungkin Sen Wenqian akan merasa kasihan pada ibu dan anak ini. Posisi keluarga Sun kita tidak akan terjaga dengan baik. Maka kita harus bertindak. Sekarang bawa wanita ini, dan kamu mengacaukan kebahagiaan di dalam perutnya untukku. Jangan. Ini adalah wilayah keluarga Sun saya. Kau pikir kau bisa lolos? Darah, kakak keguguran. Hahaha, selamatkan anak saya. Menantu, akhirnya kau datang. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa tadi ribut begitu? Kami sedang membahas hadiah-hadiah ini. Anak kecil ini, apakah ini Sen Wenqian dan anak haram wanita itu? Mengapa dia berani membawa anak haram ke sini? Wanita apa? Anak haram apa? Apa maksud kalian? Sen Wenqian, apakah kau bisa bertanggung jawab padaku? Kau membawa anak yang kau lahirkan dengan wanita itu ke pesta 100 hari Suan-Suan. Ini lucu. Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Dari mana aku mendapatkan wanita ini? Wenqian, Yu Yan sudah melahirkan anakmu. Kamu tidak boleh mengecewakannya. Ya, kakak ipar. Kakak saya telah mengabdikan 4 hingga 5 tahun. Masa muda untukmu. Kamu tidak boleh. Untuk wanita-wanita tak pantas di luar sana meninggalkan kakak saya begitu saja. Kalian sebenarnya sedang membicarakan apa? Kamu memang ingin saya mengungkap hal yang memalukan ini? Apakah kamu ingin saya mengungkapkannya? Kamu mencari wanita di luar sana, mencari anak haram. Semua orang sudah tahu. Ini lucu. Bukankah ini adalah anakmu dengan wanita? Ibuku bukanlah orang jahat. Xiao Ze, jangan menangis. Ayo bawa anak pergi. Berhenti. Tidak boleh membawa yang manis ini pergi. Bisakah kamu tidak membuat keributan? Aku akan mengatakannya sekali lagi. Aku tidak punya wanita. Xiao Ze juga bukan anak haramku. Kamu masih mengatakan bahwa dia bukan anak harammu. Kalian berdua jelas mirip sekali. Bahkan tahi lalat di wajahnya pun sama persis. Karena dia adalah keponakanku. Keponakan seperti paman. Bukankah itu hal yang sangat normal? Aku sudah punya bukti. Kamu masih berpura-pura. Wenqian, jangan tutup-tutupan. Sekarang langsung dengan Yang. Wanita yang memutuskan hubungan sudah cukup. Ya, 1000 kesalahan semuanya salah wanita itu. Wenqian, kamu minta maaf pada Yu Yan. Jaminan untuk tidak berhubungan dengan wanita itu lagi. Yu Yan pasti akan memaafkanmu dengan lapang dada. Tidak ada sama sekali. Mengapa aku harus minta maaf? Kamu tadi bilang, bukankah ada bukti? Keluarkan dan biarkan aku melihat. Baiklah, kamu ingin melihat bukti kan? Sekarang aku akan menunjukkan padamu. Sudah melihat? Kalian sudah seperti ini. Kamu masih bilang kamu tidak punya wanita. Dia hanya membantu saya merapikan pakaian. Apakah ada masalah? Baiklah, kamu tidak mengakui ini kan? Jadi 50% saham Sengshi Group ini. Kamu ingin menjelaskan apa? Pada awalnya aku hanya ingin membantu adik laki-laki saya di Sengshi, meminta bantuanmu untuk mencari posisi. Kamu bahkan tidak mau. Apakah kamu memberikan 50% saham ini kepada wanita? Kamu bilang saja akan memberikannya. Kamu benar-benar murah hati. Apa yang kamu bicarakan omong kosong. Aku tidak pernah mengatakannya. Kamu ingin mentransfer kepemilikan saham. Kamu sedang mengatakan apa?
Perjanjian transfer kepemilikan saham ini. Dari mana kamu dapatkan ini? Tentu saja dari wanita. Ditemukan di tubuhnya. Lihatlah sendiri. Di atas ini masih ada nama wanita itu. Kamu masih ingin membela diri? Inikah wanita yang kalian bicarakan? Bagaimana bisa memukul orang? Seng Xia. Dia adalah adik perempuanku sendiri. 50% kepemilikan Sengxi Group berada di bawah namaku. Sisanya 50%. Kepemilikan saham berada di bawah nama adik perempuanku. Kamu bilang dia siapa? Tidak mungkin. Kalian sama sekali tidak memiliki nama keluarga yang sama. Karena aku memiliki nama keluarga ayahku dan dia memiliki nama keluarga ibuku. Apakah ada masalah? Tidak. Bukan begitu. Kamu pasti sedang menipuku. Aku tidak peduli dengan pendapatmu. Seng Xia adalah adik perempuanku. Katakanlah, kalian membawanya kemana? Apakah mungkin? Apakah Seng Xia benar-benar adik perempuan Wen Qian? Aku beritahu kamu. Hari ini siapa dari kalian berani bergerak? Adik perempuanku sehelai rambut pun. Aku tidak bisa mengampunimu. Kau membawa adik perempuanku kemana? Segera bawa dia keluar untukku. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Kemana adik perempuanku? Katakanlah, aku.